Bismillah, Alhamdulillah, allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui tentang zikir selesai sholat wajib yang sudah kita paparkan dari bentuk pertama sampai bentuk yang ke-9. Adapun catatan yang pertama adalah bahwa zikir yang diterangkan tersebut diamalkan sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda kutip dari hadis-hadis yang sahih yang dinilai oleh para ulama kesahihannya. Artinya kita tidak bisa menambah dan mengurangi zikir yang sudah diajarkan Rasulullah. Walaupun barangkali kita menganggap tambahan yang kita tambah lebih bagus dari apa yang diamalkan Rasulullah, maka ini merupakan pemahaman yang keliru. Artinya, apa yang diajarkan Rasulullah, amalkan aja seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, tanpa kita tambah dan tanpa kita kurangi. Seperti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tanpa ada ucapan-ucapan tambahan di antara kalimat subhanallah dengan alhamdulillah. Cukup subhanallah 33, cukup alhamdulillah 33, cukup Allahu akbar 33, seperti itu. Tidak ada tambahan-tambahan, karena Rasulullah juga tidak menambah tambahan kalimat-kalimat tersebut. Artinya apa yang diamalkan Rasulullah, maka itu adalah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, juga tidak menambah dengan zikir-zikir yang tidak bersumber dari Rasulullah. Dalam tanda kutip, tidak ada hadis sahih yang menerangkan. Walaupun menurut kita itu, menurut yang kita pahami itu baik, bagus. Seperti membaca surah Al-Fatihah selesai sholat, itu kan bagus. Ya, menurut kita kan bagus, tapi dalilnya tidak ada. Maka kita tidak perlu mengamalkan. Atau mungkin membaca surah Al-Baqarah, atau mungkin membaca surah Ali Imran, ya, ayat 26, ayat 27. Walaupun menurut kita bagus, tapi dalilnya tidak ada, maka tidak perlu kita amalkan. Amalkan saja apa yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, zikir selesai sholat itu yang ada dalilnya itu tidak ada urutan dari Rasulullah SAW. Ya, boleh yang mana saja yang kita baca lebih dahulu, kecuali kalimat istighfar dan Allah manta salam. Kemudian boleh yang mana saja kita baca lagi. Mungkin ayat kursi kita baca duluan, atau mungkin 3 kul kita baca duluan, atau kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar kita baca duluan. Terserah mana yang kita mau baca, tanpa ada urutan-urutan tertentu dari Rasulullah. Karena memang tidak ada dalilnya Rasulullah mengurutkan yang pertama, kedua, ketiga, dan segala macam. Nah, jadi kalaupun di dalam video tayang kami ini ada zikir bentuk pertama, kedua, itu bukan berarti itu urutannya, tapi itu hanya sekedar mengelompokkan. Kemudian keempat, karena tidak ada urutannya, ini sudah jelas bahwa zikir itu dibaca sendiri-sendiri. Artinya tidak ada komando dari imam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengomandoi zikir selesai sholat itu. Jadi boleh saja sang imam baca yang ayat kursi duluan, kemudian makmum baca 3 kul. Boleh saja sang imam membaca 3 kul belakangan, makmum duluan baca ayat kursi. Terserah, tidak ada tuntunannya, dibaca sendiri mana yang mau didahulukan dan yang dibelakangkan, dikemudiankan. Terserah, tidak ada tuntunannya dari baginda Rasulullah SAW dibaca secara berjamaah atau dikomandoi, yang ini pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian zikir selesai sholat itu sunnahnya kita
kita hitung dengan jari-jari tangan kanan kita. Seperti dari hadis Syairah, dia mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarna hunna ay ra'ina bitakbir wa taqdis wa tahlil wa ya'kidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Dari Syairah, dia mengabarkan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar menjaga takbir, ya, tasbih, tahlil, zikir-zikir tersebut, dan menghitung zikir menggunakan ruas-ruas jari, karena ruas-ruas jari itu atau jari-jari mereka itu akan ditanya dan akan diminta untuk berbicara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang ke-1283. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan dalam hadis selanjutnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang ke-1284 yang juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, itu ada tambahannya dari Ibnu Qudamah. Beliau berkata, biyamini, yaitu dengan tangan kanannya. Dia berzikir dengan tangan kanan atau ruas-ruas dari tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, karena kita tahu tangan kanan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk hal yang baik, ya. Beda dengan untuk yang kiri, biasanya untuk pembersihan, sampah dan segala macam. Tapi kalau kanan itu yang baik, makanya berzikir merupakan ibadah yang baik, maka kita hitung dengan tangan yang kanan. Kemudian selanjutnya yang perlu juga kita perhatikan, zikir yang kita ucapkan itu tidak dengan menggunakan suara yang keras, apalagi dengan berteriak-teriak sebagaimana yang banyak dilakukan oleh sebahagian kaum tarikah, sufi dan segala macam, sampai mereka kadang-kadang ada yang pingsan tak sadarkan diri mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Karena bagaimanapun dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan juga ayat 205, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam dirimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, ghafilin, lengah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wadunal jahri minal qawli, itu dengan tidak mengeraskan suara. Dia bukan berzikir dengan suara yang keras, berteriak-teriak. Alhamdulillah. Ini merupakan bentuk amalan yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah beberapa catatan yang perlu kita perhatikan dalam hal zikir selesai sholat. Semoga kita bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.